Ini adalah film lain yang di-remake di dalam negeri, namun memiliki makna mirip dengan Dongshi Meniru. Drama Korea selalu mampu menggambarkan sisi buruk kemanusiaan dan mengkritik dunia yang hipokrit. Dalam masyarakat yang penuh dengan hubungan sosial ini, kejujuran menjadi kata yang bernada negatif, dan Jung Duman yang bekerja teliti menjadi contoh yang mencolok. Dia adalah orang yang jujur, tidak mengerti cara beradaptasi, dan tidak pandai dalam menghadapi pujian yang tidak tulus. Dia menjadi objek yang dibenci oleh semua pemimpin. Namun, meskipun dipindahkan ke posisi polisi lalu lintas biasa, Jung Duman tetap bekerja dengan tekun dan adil. Bahkan ketika dia bertemu dengan kepala kantor yang baru dilantik yang melanggar aturan di jalan, dia tetap menegakkan hukum tanpa ampun. Pertemuan pertama ini membuat kepala kantor sangat marah. Dia tidak bersemangat menghadiri pelantikan. Sedangkan atasan melihat bahwa Jung Duman memberikan surat tilang kepada kepala kantor. Dan dia bahkan ingin segera memindahkan Jung Duman ke bagian kesehatan. Aduh, ini sekelompok orang. Hanya 2 orang. Yah, aduh. Pepatah mengatakan, pejabat baru harus menunjukkan prestasi, dan kepala kantor yang baru juga perlu mencapai beberapa hasil untuk karirnya. Ia mempelajari semua arsip kejahatan, dan menemukan bahwa kasus perampokan bank semakin meningkat, yang membuat masyarakat merasa bahwa reputasi kepolisian berada pada titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadapnya, ia memutuskan untuk merencanakan secara diam-diam sebuah latihan perampokan. Tujuan pertama adalah untuk membangun reputasi kepolisian, dan kedua adalah untuk memperlancar jalannya promosi dirinya. Untuk menunjukkan kepemimpinannya yang luar biasa, ia mengklaim kepada publik bahwa latihan ini tidak akan diatur sebelumnya, dan semua karyawan kepolisian akan diundi secara acak untuk memerankan peran yang terpilih. Namun, kepala kantor yang baru ini bukanlah orang yang besar hati. Ia sudah memiliki rencana untuk pemilihan perampok dalam pikirannya. Ia secara khusus memanggil Jung Duman, dan mengganti undian kelompok patroli miliknya dengan peran perampok. Dia mengagumi kerja Jung Duman, namun dia ingin melihat Jung Duman mengalami kesulitan. Perampok akan memikul nama buruk dan mungkin terluka dalam latihan. Kepala kantor tidak akan menyadari penyesalan atas keputusannya saat ini. Sejak menerima penugasan dari kepala kantor, Jung Duman langsung memasuki perannya. Bagi dia yang keras kepala, dia akan melakukan setiap tugas perampok dengan sangat serius. Dia pertama-tama membeli banyak film tentang perampokan, dan dia mencatat setiap detail dengan baik. Untuk membuat identitas perampok lebih nyata, dia bahkan menyiapkan beberapa set kostum dan properti, lalu pergi ke bank untuk melakukan survei dan memahami semua lingkungan keamanan bank. Setelah semua persiapan selesai, dia menemani keluarganya untuk makan siang terakhir. Dia benar-benar menganggap perampokan ini sebagai sesuatu yang terjadi secara nyata, dan bahkan meninggalkan pesan terakhir untuk keluarganya. Kemudian, saat menerima informasi bahwa latihan dimulai, dia dengan tegas membawa peralatan dan menuju ke bank. Namun saat itu tampaknya hanya Jung Duman yang serius, sementara yang lain tahu bahwa ini adalah latihan dan terlihat acuh tak acuh. Dia mengeluarkan buku tabungan dari meja. Terdapat kata-kata dari kertas potong. Jangan melawan, masukkan uang ke dalam saku. Mereka tahu ini adalah latihan yang diatur oleh kepala kantor, jadi mereka tidak bereaksi besar. Namun, mereka dengan percaya diri menekan tombol alarm. Sepertinya di mata mereka, ini hanya sekadar formalitas. Tepat pada saat alarm berbunyi, seorang pria paruh baya mendekatinya. Dia ingin menyarankan Jung Duman untuk tidak terlalu serius, karena ini hanya sebuah pertunjukan. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kalimat kedua, sebuah pistol sudah ditekan di kepalanya. Saya yang beberapa. Tim Cina ada beberapa. Tindakannya membuat semua orang terkejut. Semua orang di bank awalnya mengira ini hanya formalitas, tetapi tidak menyangka bahwa pria ini begitu serius. Melihat penampilannya yang sangat hidup, direktur bank hanya bisa memerintahkan karyawan untuk bekerja sama dengannya. Dia memberi setiap orang di bank sebuah label yang bertuliskan 2 kata, Kun Bank. Sementara itu, kepala kantor juga telah mengatur segalanya. Dia segera menghubungi jurnalis radio, dan mengingatkan mereka untuk melaporkan dengan baik. Kali ini, dia bertekad untuk membangun reputasi yang baik di mata publik. Ketika semua media dan penonton sudah siap, kepala kantor pun dengan tegas mulai melakukan formalitas. Namun, untuk menunggu kedatangan jurnalis, perampokan yang awalnya direncanakan oleh Jung Duman selama 5 menit terpaksa ditunda. Namun, bagi Jung Duman yang sudah sepenuhnya siap, ini bukanlah masalah. Ketika kepala kantor memerintahkan untuk memulai aksi, dia segera menurunkan pintu besi bank dan menempelkan kertas bertuliskan rusak untuk menutupi semua kamera pengawas dengan rapat. Perubahan mendadak ini membuat kepala kantor sedikit bingung, dan dia segera menelepon Jung Duman, meminta agar dia tidak melawan secara berlebihan. Namun, Jung Duman dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh para perampok,
Kemudian dia menyatakan tidak berhubungan dengan dunia luar dan tidak akan menerima panggilan apapun. Kepala kantor sangat marah hingga menggigit gigi dan merasakan keras kepala Zheng Duman. Untuk memutuskan semua hubungan dengan pihak luar, Zheng Duman menyita semua ponsel milik orang-orang di bank. Hal ini membuat para pegawai bank lainnya tidak puas dan mulai menuduhnya berlebihan. Dia merasa ini hanyalah sebuah latihan, bukan untuk membuang-buang waktu semua orang. Mendengar ejekan dan sindiran dari lawan, Zheng Duman dengan tegas meletakkan peralatan yang ada di tangannya. Setelah pertunjukan, wanita akhirnya tenang. Namun, di lehernya kini tergantung sebuah tanda yang menunjukkan bahwa dia pingsan. Zheng Duman memutuskan untuk membiarkan orang tua dan anak-anak pergi. Namun, saat itu mereka tertarik dan ingin tetap tinggal untuk menyaksikan proses penangkapan oleh kepolisian. Sementara itu, polisi yang sudah mati di lantai tiba-tiba bangkit kembali, mengklaim dia sebenarnya tidak mati, tapi mengenakan rompi pelindung yang menyelamatkannya. Orang lain mendukung karena mereka ingin mengakhiri ini. Namun, saat mereka terjebak, seorang remaja di samping mereka mengajukan pendapat yang berbeda. Untuk mengungkap kebenaran, semua orang bersama-sama memeriksa rekaman kamera pengawas dan hasilnya sangat jelas. Senjata Zheng Duman memang dengan sangat jelas dan dengan teliti mengarah ke kepalanya. Jelas sekali kendali masih ada di tangan Zheng Duman. Namun, latihan perampokan ini tetap harus dilanjutkan. Melihat situasi yang semakin rumit akibat tindakan Zheng Duman, kepala kantor hanya bisa mengeluarkan kartu truf yang disembunyikannya. Dia telah menempatkan seorang polisi wanita yang merupakan juara tinju yang sangat berbakat dan mengira serangannya akan berhasil. Namun, dia masih meremehkan pemikiran cermat Zheng Duman. Dalam waktu 1,5 jam, mereka tiba di bank terbaik, tanpa kejadian, dan di tanah ada mayat yang bisa dipasang label. Pada saat itu, kepala kantor menerima kabar, dan sangat marah. Melihat opini publik yang berpihak pada polisi, dia terpaksa memutuskan untuk mengirim polisi khusus. Sementara itu, dia juga diam-diam bersumpah, setelah pertunjukan selesai, dia pasti akan membuat Zheng Duman mengalami kesulitan, dan mereka merancang sebuah rencana. Mengizinkan sekelompok polisi khusus menyerang dari pintu belakang. Kepala kantor sudah diperhitungkan oleh Zheng Duman. Sebelum polisi khusus bersiap untuk menyerang, ia meminta manajer bank untuk menutup sistem ventilasi. Kelompok polisi khusus kekurangan oksigen, dan seluruh pasukan hancur. Melihat waktu yang tepat, Zheng Duman meminta manajer untuk membuka pintu yang tersegel. Sampai di sini, di bank, ada 7 polisi khusus lagi yang dipasang papan tanda kematian. Kepala kantor yang sedang membanggakan diri di depan wartawan mendapat kabar ini, dan hampir pingsan karena marah. Latihan yang awalnya direncanakan selesai dalam setengah jam, terpaksa molor hingga larut malam, karena keseriusan Zheng Duman. Bukan hanya polisi di luar yang kehilangan kesabaran, bahkan staf di dalam bank juga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kamu harus berterima kasih kepada Mumu, dan beritahu dia. Saya menunjukkan kepadanya bagaimana seorang pegawai wanita berteriak-teriak di depannya. Zheng Duman tiba-tiba menangkapnya dan menekannya ke dinding. Ketika semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukannya, dia justru berbaring di lantai dan mulai melakukan push-up. Setelah olahraga selesai, di leher pegawai wanita itu muncul sebuah tanda yang bertuliskan. Sementara itu, latihan ini juga disiarkan oleh wartawan ke berbagai platform. Melihat opini publik yang meningkat ke arah yang tidak dapat dikendalikan oleh kepala kantor, dia merasa sangat menyesal. Di sisi lain, para sandera di dalam bank merasa nyaman, bahkan seorang wanita hamil hampir melahirkan karena terlalu bersemangat. Menghadapi situasi darurat seperti ini, Zheng Duman juga menghentikan latihan, dan dalam kesempatan mengirimkan wanita hamil keluar dari bank. Kepala kantor memiliki kesempatan bertemu. Walau Zheng Duman sangat marah, dia hanya bisa mempertanyakan tidak langsung, sampai kapan dia harus bertahan. Sekarang kepala kantor dengan banyak kamera padanya. Jika dia sekarang memerintahkan menghentikan latihan, itu seperti memukul wajahnya. Terpaksa, kepala kantor hanya bisa melanjutkannya. Tetapi dia masih mengabaikan keras kepala Zheng Duman, karena melepaskan wanita hamil mengurangi satu sandera. Dia kemudian meminta seorang jurnalis untuk menggantikan posisinya. Jurnalis ini jelas senang, karena dengan begitu dia bisa mendapatkan materi. Saat itu, di dalam bank, suasana sangat meriah dan harmonis. Tetapi di luar, para pemimpin polisi sudah seperti semut di atas wajan panas. Meskipun ini hanya latihan, mereka bisa kehilangan muka. Jika terjadi perampokan yang sebenarnya, mereka akan semakin tidak berdaya. Saat ini, para pemimpin sudah menyerah pada harapan untuk menangkap Zheng Duman hidup-hidup. Mereka memutuskan untuk mengirim penembak jitu untuk menghentikan latihan tersebut.
Namun, mereka tetap meremehkan detail dari Lao Zheng, karena ada sandera yang mengenakan pakaian yang sama, sehingga penembak jitu secara canggung salah membunuh seorang sandera. Kali ini, wajah kepala bisa dibilang telah kehilangan kehormatan. Oleh karena itu, jumlah orang yang ditangkap meningkat menjadi 8. Pejabat partai polisi mengalami kesulitan dalam menangkap satu orang yang tidak dapat ditangkap, dan situasinya semakin berkembang. Seiring dengan berkembangnya opini publik, seluruh masyarakat di negara ini mulai memperhatikan latihan perampokan ini. Kini, setelah sampai pada titik ini, kepala sudah tidak memiliki jalan mundur. Ia hanya bisa memilih untuk bernegosiasi dengan Lao Zheng, berharap dapat segera mengakhiri latihan yang konyol ini. Kali ini, Lao Zheng tidak memilih untuk terus berhadapan, melainkan memilih untuk merundingkan syarat. Ia meminta polisi untuk menyiapkan bus besar, dan juga menyiapkan kapal nelayan di pelabuhan yang dapat mencapai perairan internasional. Jika polisi tidak dapat memenuhi syaratnya, dia membunuh satu sandera setiap 10 menit. Sambil menunggu polisi menyiapkan kendaraan, ia melakukan wawancara terakhir dengan wartawan. Lao Zheng mengatakan bahwa ia menyesal terlibat dalam latihan ini dan menyesal memainkan peran sebagai perampok. Ia merasa telah membuang waktu semua orang dan membenci dirinya sendiri karena membuat segalanya menjadi begitu buruk. Meskipun terdengar seperti introspeksi, namun di balik kata-katanya tersimpan sindiran terhadap ketidakmampuan polisi. Seiring berjalannya waktu, 10 menit berlalu. Dia segera membunuh satu sandera. Melihat Lao Zheng begitu tegas, kepala hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk segera mencari kendaraan. Namun, karena sudah terlalu larut, perusahaan bus sudah tutup, sehingga mereka hanya bisa mendapatkan sebuah mobil jenazah sebagai pengganti sementara. Di bawah pengaturan Lao Zheng, 13 orang berjalan telanjang kaki di bawah payung yang sama, menuju bus besar. Meskipun kepala sudah menyiapkan penembak jitu, sekarang ia benar-benar tidak berdaya. Melihat bus besar yang pergi, kepala sudah sangat marah, hingga hampir putus asa, dan segera membawa semua polisi untuk mengejar Lao Zheng. Ketika bus besar tiba di pelabuhan, akhirnya terjebak tanpa jalan keluar, dikepung oleh polisi. Namun, ketika sandera satu persatu turun dari atas, dua wajah asing membuat kepala kehilangan akal. Ternyata, ketika polisi mengatur latihan, mereka hanya menghitung kuota untuk 3 orang, sementara 2 orang biasa yang datang ke bank. Untuk urusan mereka menjadi objek yang diabaikan. Justru karena kekosongan 2 orang ini, Lao Zheng mendapatkan kesempatan untuk melakukan penukaran identitas. Ketika kepala menyadari situasinya, Lao Zheng sudah melarikan diri dari bank bersama karyawan perusahaan, tetapi ia tidak memilih untuk melarikan diri jauh. Namun, ia tetap muncul di bawah pengawasan polisi. Meskipun hanya berperan sebagai seorang perampok, ia tahu bahwa karena ia telah mengorbankan 8 nyawa yang tidak bersalah, ia harus menebus kesalahannya, dan juga harus menerima hukuman berat dari hukum. Akhirnya, kendaraannya berhenti di pelabuhan. Sementara di belakangnya adalah polisi yang datang terlambat. Ia tidak melanjutkan pelariannya, melainkan memilih untuk menyandera sandera. Dari sedikit hubungan di Barat Kayu, saya bukan milikmu. Mungkin. Saya tahu kamu tidak bangkit dan mengabaikannya. Lao Zheng tidak salah, dia hanya menjalankan tugas pemimpin dengan serius. Tetapi keseriusannya dianggap sebagai kesalahan oleh semua orang. Setiap hari, dia melaksanakan tanggung jawabnya di tempat kerja dengan penuh dedikasi. Tetapi di mana-mana dia mengalami penindasan dari atasan dan rekan-rekannya, hanya karena dia tidak mengerti bagaimana menjilat atau berbuat baik kepada atasan. Akhirnya, ia memilih untuk membunuh sandera dan memilih untuk mati bersama. Adegan ini membuat kepala terdiam di tempat. Ternyata badut yang paling konyol adalah dirinya sendiri, karena di satu kota terjadi serangkaian kasus perampokan bank. Tetapi kepala tidak pernah berpikir untuk menangani masalah ini dengan serius. Mereka yang berada di posisi tinggi hanya memikirkan untuk beraksi dan mempercantik citra mereka sendiri. Namun, orang-orang seperti ini, meskipun hidup dalam kepura-puraan, tetap menjalani hidup dengan lancar. Jadi, hidup dengan semau hati hanyalah sebuah keadaan hidup yang terlalu idealis. Manusia yang hidup di dunia ini seolah-olah seperti burung dalam sangkar yang bertemu dengan manusia. Kita tidak seharusnya selalu mengikuti aturan. Kita harus membuat diri kita merasa nyaman. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, jangan terlalu berharap untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikat.